Shalom saudara sekalian, hari ini kita akan kembali melanjutkan renungan kita dari kitab 1 Samuel di pasal 4 ayat 12 sampai dengan 22. Saya tetap menyarankan saudara membaca seluruhnya ya, ayat 12 sampai dengan yang ke-22. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, "Keributan apakah itu?" Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya, dan matanya sudah bular sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, "Aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran." Kata Eli, "Bagaimana keadaannya anakku?" Jawab pembawa kabar itu, "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas." Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Saudara, hal ini pada bagian ini menunjukkan hukuman Tuhan sudah komplit sampai Imam Eli itu tewas begitu ya. Ketika dia mendengar kabar dari medan perang, anaknya meninggal dan terutama tabut Allah itu telah dirampas oleh musuh-musuhnya. Nah, saudara, bagi Imam Eli yang kemarin juga kita bahas bahwa tabut perjanjian Allah itu sebagai boleh dibilanglah sebagai simbol Allah real hadir dalam kehidupan mereka. Jadi kalau tabut itu sudah dirampas oleh musuhnya, seolah-olah Allah itu hilang dan kalah. Karena itu Allah yang real, yang bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara, di sini menjadi sebuah kesalahannya. Imam Eli selama 40 tahun melayani Tuhan, dia belum paham bahwa Tuhan itu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hadir. Imam Eli hanya fokus kepada tabut perjanjian Allah, yang menyatakan bahwa Tuhan itu real hadir. Jadi ketika tabut itu dirampas, maka hilanglah Tuhan dari bangsa Israel. Saudara, hal ini semakin dikuatkan ketika istri Pinehas melahirkan anaknya dan dinamai Ikabod. Boleh dikatakan telah hilanglah kemuliaan Tuhan karena tabut itu telah dirampas oleh musuh. Saudara, ini menjadi sebuah statement yang sangat kuat bahwa kemuliaan mereka, kemuliaan Tuhan maksud saya, itu benar-benar lenyap dari bangsa Israel. Nah, saudara, ini mengapa hal ini bisa terjadi? Karena balik lagi, karena mereka itu salah persepsi. Mereka pikir tabut perjanjian Tuhan itu adalah sebagai kehadiran Tuhan yang real. Namun yang sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah selama 40 tahun Imam Eli melayaninya, seharusnya menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan aturan-aturan Tuhan, membawa umat itu semakin dekat dengan Tuhan, melakukan firman-Nya kembali lagi. Tapi yang terjadi tidak demikian, saudara. Bahwa mereka tidak melakukan firman Tuhan, sehingga kemuliaan Allah lama-kelamaan menjadi hilang. Artinya tidak lagi hadir di dalam kehidupan mereka. Saudara, hal ini sama dengan kehidupan kita. Mengapa kemuliaan Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita? Simple saja, saudara sekalian. Karena dosa telah menggerus kehidupan kita, saudara. Kemuliaan Tuhan itu telah digerus oleh dosa yang kita lakukan day by day. Kita pikir ketika kita melakukan dosa, itu tidak berdampak apapun. Tetapi ketahuilah, saudara sekalian, ketika kita melakukan dosa, kita sedang menggerus kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak mengherankan jika hidup kita tidak mengalami sukacita, tidak mengalami syukur, tidak mengalami gembira, senyum, dan lain sebagainya. Karena kita tidak sadar selama kita hidup, kita rajin melakukan dosa. Sehingga kemuliaan Tuhan telah habis, telah sirna dari kehidupan kita. Saudara sekalian, pada hari ini mari saudara kita renungkan kehidupan kita. Apakah kemuliaan Tuhan memang sudah benar-benar hilang dalam kehidupan kita? Jika hilang, kita merasa hilang, mari datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita pada hari ini.